Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat untuk pengumpulan ATS. Kayak di sini untuk tampilan yang pertama-tama user akan dibawa ke form 1 yang dimana ini untuk login. Nah, di sini ada bagian untuk melihat password dan menutup password ketika uh, belum mempunyai username atau password. User bisa ke halaman register. Nah, ada di sini tulisan belum punya klub. Nah, di sini langsung kita masuk. Selanjutnya ketika sudah login, aplikasi akan mengarahkan ke dalam input data. Di mana di sini ada nama, usia, tanggal, berat badan, dan tekanan darah. Terakhir ada kadar gula darah. Oke, kita masukkan saja. Oke, di sini ada tambah submit untuk menginputkan datanya. Oke, ketika data berhasil masuk akan terdapat notif data pasien berhasil masuk ke data. Oke, nah ketika sudah berhasil masuk akan diarahkan ke dalam dashboard data yang berisikan tabel data pasien. Nah, dalam data pasien ini bisa mengedit atau uh, mengupdate tabel. Misal ini kita ambil data pertama. Oke, nah di sini kita bisa edit misal namanya menjadi, oke, kita update. Nah, ketika berhasil, data berhasil diperbarui. Nah, data berhasil diperbarui. Oke, dari data berikut bisa divisualisasikan ke dalam grafik. Nah, seperti berikut. Oke, selanjutnya kita bedah codingan satu persatu. Yang pertama di sini ada form 1 yaitu untuk login, di mana di sini di dalam kelas form 1 terdapat iMongo collection untuk membaca collection dengan inisialisasi underscore user collection. Selanjutnya ada function di dalam form 1-nya yaitu inisialisasi komponen untuk membaca desain yang ada di bawaan dari Windows app ya. Selanjutnya ada inisialis komponen modding yang dimana berguna untuk membaca database di dalam Mongo. Di sini mengambil database dari user, lalu di sini ada collectionnya yaitu dari user juga. Yang dimana di dalam
Kompas ini berada di database user dengan nama koleksi adalah user. Yang dimana di sini password sudah ketika user melakukan register, password otomatis di hashing atau di bicrypt oleh sistem. Nah, di sini ada hash password yang berguna untuk membaca password hash, yaitu ketika user register, password dari inputan akan berubah menjadi bicrypt. Nah, lalu di bagian login ini akan dikembalikan lagi menjadi password yang diinput oleh pengguna. Selanjutnya ada function authentic user dengan value itu username dan password. Nah, di sini password tentunya di hash dulu untuk membalikan bicrypt yang sudah diinputkan oleh user di dalam register. Lalu di sini ada filter untuk membaca berdasarkan username dan password. Nah, di sini var user collection mengambil dari collection. Nah, di sini ada button di mana ketika diklik harus mengambil data dari login box. Di sini login box, maksudnya username box, dan mengambil dari password box. Nah, di sini juga ada try, yang dimana ketika berhasil, itu ketika autentik username dan password sesuai dengan database. Nah, untuk di sini akan dialihkan ke main form 2. Jika gagal, ketika ternyata di database tidak sesuai, akan menampilkan sebagai berikut. Dan catch ini untuk error yang lainnya. Oke, di sini ada register, register link yang dimana ketika diklik belum punya akun ini akan diarahkan ke halaman register. Yang dimana register itu sendiri terdapat di dalam form 3. Selanjutnya ada button satu klik, dimana ini untuk menutup, membuka value dari password text boxnya. Lalu ketika sudah dibuka bisa juga dikembalikan menjadi bintang lagi. Oke, di sini contohnya. Password itu bisa dibuka dan ditutup kembali. Oke, ketika salah mengucapkan username atau password itu salah. Yang dimana ketika benar akan dialihkan ke dashboard. Oke, selanjutnya kita ke halaman regis. Oke, regis sendiri sama seperti login. Di sini juga ada hash password untuk ketika pengguna sudah menginputkan password akan di bicrypt dirubah menjadi sesuai dengan function ini. Yang dimana hasilnya seperti berikut. Nah, di sini ada function. Oh, ini harusnya login link ya, karena diarahkan ke form 1.
Oke, melanjutkan dari yang tadi, di mana di sini terdapat ada button register, ya, yang dimana mengambil variabel dari nama box, umur box, login box, dan password box yang ada di dalam form 3 form 3 desain. Nah, di sini ambil dari ini semua. Yang dimana ini ada validasi untuk aturannya, yang dimana nama itu tidak boleh null. Maksudnya ketika string nama atau dan string umur input dan string username dan string password ini semua harus terisi semua. Jika salah satu tidak ada, akan memunculkan message post peringatan semua field harus diisi. Lalu ada aturan lagi, di mana umur input tidak boleh kurang dari 0 atau sama dengan 0. Kayak di sini ada filter lagi berdasarkan username, yang dimana ketika username sudah ada dalam database, sistem akan memunculkan username sudah digunakan. Jadi, tidak bisa menggunakan username yang sama. Nah, di sini juga ada membaca password sebelum disimpan. Password akan dihash. Nah, di sini untuk memasukkan ke dalam dokumen. Oke, langsung kita coba aplikasinya di dalam register. Nah, ketika username semua ketentuan berhasil, akan memunculkan notif akun berhasil dibuat, lalu dialihkan ke dalam langsung ke dalam form 1 atau login. Nah, coba kita ketika username sama, nah, sistem akan memunculkan peringatan yaitu username sudah digunakan, jadi tidak bisa sama. Jadi sini juga tidak boleh null. Nah, oke. Lanjut ke bagian dashboard, yang dimana pertama kali user login itu berada dalam input data. Oke, sini ada di dalam form 2. Nah, ada dalam bagian dashboard, saya menggunakan panel yang dimana semua ini berada dalam satu form. Nah, seperti input data, lalu data grafik, itu semua ada di dalam form 2. Nah, oke. Seperti biasa di sini ada baca collection dengan inisialisasi collection. Jadi di sini ada inisialisasi komponen,
yang di dalam bawaan dari Windows Form ya. Selanjutnya ada inisialisasi MongoDB. Di sini perbedaan dari sebelumnya itu di sini ada load data dan update chart. Load data di sini untuk membaca dari tabel, masukkan database dalam Mongo ke dalam ke dalam aplikasi berupa grid data view. Ya, di sini ada update chart untuk membaca database menggunakan visualisasi. Nah, selanjutnya ada text box ID visible untuk data grid. Ini untuk menutup text box ID. Jadi tidak bisa terlihat. Sini juga ID yang sebenarnya ada tetapi disembunyikan. Nah, di sini PNL home true, yang dimana seperti dalam aplikasi pertama-tama akan memunculkan input yang dimana di sini panel tersebut bernama PNL home, yang lainnya tidak ya. Di sini ada inisialisasi MongoDB yang dimana database sama dalam user, namun collectionnya itu berbeda, yaitu di dalam data kesehatan. Nah, di atas ini. Oke, selanjutnya ada load data yang dimana untuk membaca collection dalam MongoDB. Di sini ada perulangan untuk membaca semua kolom, semua dokumen di dalam collection. Nah, di sini ada ID, nama, umur, lahir, berat badan, tekanan darah, kadar gula darah. Semua akan dibaca di dalam load data. Oke, selanjutnya di sini update chart, yang dimana ketika sudah membaca semua dalam tabel akan dimasukkan ke update chart, akan meload juga. Nah, selanjutnya ada update chart, di mana di sini ada panah, kadar gula, dan juga tekanan darah dibagi dua, ada diastolik dan sistolik. Nah, berupa kolom dengan warna aqua. Di sini diastolik berwarna tomato, dan terakhir sistolik berwarna light green. Nah, di sini untuk membaca semua dari data yang ada berdasarkan nama, lalu X-nya nama, dan Y-nya tuh ada kadar gula darah. Selanjutnya ada Y juga, ini tekanan darah, tapi kita bagi dua dulu karena tekanan darah itu formatnya dibagi dua dan di tengahnya ada atau, jadi di split, di mana sistol itu bagian pertama dan diastol itu bagian keduanya. Nanti akan ditambahkan ke X-nya, indeks berat. Ups, di sini kayaknya ada kesalahan. Yang dimana di sini harusnya adalah kadar gula darah. Baik, udah saya benarkan. Ya, lanjut lagi, di sini akan ditambahkan ke dalam chartnya garis kadar gula, diastoli, sistoli. Ini juga ada title-nya atau nama dari tabel X dan Y-nya, mana X di sini berupa pasien dan Y itu nilai dari kadar gula dan tekanan darah yang sudah dibagi dua. Oke, ternyata di sini ada function button click, yang dimana button satu ini berupa inputan dari halaman pertama tadi. Oke, lanjut lagi.
berupa button satu, yaitu function klik, yang dimana ketika diklik akan menjalankan function berikut, yaitu di sini ada ambil nilai, yang dimana mengambil nilai dari text box nama yang di berupa variabel nama. Ini ada variabel umur input yang mengambil dari text box usia text. Oke, di sini kita tunjukkan. Nah, mengambil text box dari ini. Nah, ini adalah function button klik satunya. Oke, di sini juga ada validasi input, yang dimana semua semua text box itu harus terisi. Dan umur tidak boleh 0, berat badan tidak boleh 0, sistolik tidak boleh 0, diastolik tidak boleh 0, kadar gula tidak boleh 0. Nah, lalu di sini yang akan dimasukkan ke dalam database itu tekanan darah akan disatukan menjadi tekanan darah. Jadi tidak di dalam database tidak ada dua sistolik dan diastolik, namun akan dikonvert atau dijadikan string jadi dua seperti berikut. Nah, formatnya sebagai berikut. Lalu dimasukkan ke dalam dokumen. Nah, akan meload data. Di sini ada function lainnya seperti nilai kosong, dan muncul data nilai kosong di sini, yang dimana ketika user sudah menginputkan data text box dari ini akan kosong. Oke, di sini juga ada muncul data yang dimana ketika diklik submit akan dialihkan ke dalam tabel. Selanjutnya di sini ada update klik. Untuk mencoba update klik itu untuk tinggal mengklik data yang ada di sini. Nah, ini dia. Sini adalah function update. Sama seperti input, namun perbedaannya terdapat di dalam filter dokumen. Itu ketika user mengklik ini akan mengambilkan berdasarkan ID yang diklik. Nah, lalu di sini set, yaitu update, untuk mengupdate data yang diklik oleh user. Nah, di sini juga ada function data grid view user self click, yaitu untuk berdasarkan data yang dimunculkan di sini. Nah, ketika diklik ininya akan diarahkan ke dalam function panel edit. Nah, di sini ada function nilai kosong tadi. Jika user sudah input text box nama, akan text box semua yang ada di sini akan dikosongkan. Nah, di sini ada function panel, yang dimana ketika kita mengklik data akan munculkan panel data. Terus di sini ada navigasi seperti berikut, berguna sebagai berikut. Oke, di sini juga paling begitu. Paling mungkin sekian dari aplikasi UAS yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin kurang dari aplikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.